Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah telaah yang jujur aja super menarik. Kita bakal mendedah sebuah topik yang kadang bikin kita garuk-garuk kepala. Realitas reformasi birokrasi di Indonesia. Kita bakal lihat ini dari kacamata yang benar-benar objektif ya, tanpa embel-embel politik. Kita mau bongkar, apa sih bedanya desain keren di atas kertas sama kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini. Pernah nggak sih kalian ngerasa gregetan? Kayak pas lagi ngurus surat-surat atau perizinan dan ngerasa birokrasi kita tuh kaku banget, lambat, muter-muter nggak karuan. Terus kita jadi mikir, ini struktur yang segede raksasa ini sebenarnya dibikin buat ngelayanin kita? Atau cuma buat menu-menuhin kursi aja sih? Nah, sebelum kita kejebak sama asumsi-asumsi liar, mending kita langsung cek aja data kerasnya. Dan lihat deh, angka ini ngebuktiin sesuatu yang cukup mencerahkan. Indeks persepsi korupsi kita, atau IPK, ternyata lompat loh dari skor 32 di tahun 2015 jadi 40 di tahun 2023. Angka ini nggak bisa bohong. Ini jadi bukti nyata kalau program-program anti korupsi yang udah jalan itu actually ngasih dampak positif yang lumayan signifikan di level makro nasional. Jadi ya progres itu beneran ada. Biar gampang ngikutinnya, ini 5 hal utama yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari cita-cita reformasi birokrasi, paradoks sistem merit lokal, ujian transparansi, inovasi pelayanan publik, sampai ke strategi masa depannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, cita-cita reformasi birokrasi. Sebelum kita ngomongin keruwetan di lapangan, kita harus samain frekuensi dulu soal mimpi besar negara kita. Lewat Grand Design 2010-2025, pemerintah itu sebenarnya pengen banget punya birokrasi yang responsif, profesional, dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Pilarnya ada 3, dan ini clear banyak. Bikin organisasi yang tepat fungsi, proses kerjanya harus seefisien mungkin, dan aparaturnya wajib profesional plus berintegritas. Target utamanya, ya buat nurunin persepsi korupsi tadi, dan bikin kerja pemerintah jauh lebih efektif. Nah, buat dapetin aparatur impian tadi, senjata andalannya adalah sistem merit. Singkatnya, menurut undang-undang, sistem ini mastiin kalau orang yang dapat jabatan itu murni karena kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya. Titik. Bukan soal siapa kenal siapa, bukan urusan backingan politik, apalagi balas budi. Ini tuh standar emasnya reformasi birokrasi kita. Lanjut ke bagian kedua, paradoks sistem merit lokal. Sekarang, yuk kita zoom-in ke lapangan. Gimana sih jadinya kalau aturan yang ideal banget tadi diterapin di daerah? Kita ambil satu contoh kasus nyata, rekrutmen terbuka buat jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Kerinci. Dari data lapangan kita bakal ngebedah nih, apakah cita-cita setinggi langit tadi benar-benar nyantai ke tanah alias membumi di praktek sehari-hari. Jadi, poin krusialnya begini, ada satu paradoks yang bikin geleng-geleng kepala. Di satu sisi, ada yang namanya kepatuhan prosedural. Maksudnya, pemerintah daerah tuh udah ngerjain semuanya by the book, sesuai buku panduan. Tapi di sisi lain, ada legitimasi substantif. Pertanyaannya, apakah orang-orang percaya kalau prosesnya itu beneran adil dan milih orang yang paling jago? Ternyata, sekedar ngikutin aturan di atas kertas itu belum tentu otomatis dapat kepercayaan tulus dari publik. Terus, kenapa bisa jomplang gitu? Usut punya usut, rekrutmen terbuka di daerah itu seringnya cuma dijadiin semacam pemadam kebakaran. Ibaratnya mereka cuma reaktif ngisi kursi yang keburu kosong biar pelayanan gak mandek, cuma sekedar tambal sulam. Padahal harusnya, ini tuh jadi bagian dari strategi manajemen talenta jangka panjang. Masuk ke bagian 3, ujian transparansi dan independensi. Disinilah letak gesekan terbesarnya. Kalau kita dengerin dari kacamata panitia seleksi, mereka bakal dengan pedenya bilang, oh, dengan ngundang akademisi dari luar, rekrutmen ini udah pasti objektif kok. Buat mereka, selama prosedur formalnya udah dijalanin, ya keadilan udah ditegakkan. Tapi tunggu dulu, kalau kita tanya langsung ke pesertanya, wah, ceritanya beda 180 derajat. Coba lihat kutipan ini. Transparansinya ternyata bolong di tengah jalan. Peserta emang tahu alurnya kebuka, tapi pas masuk ke hitung-hitungan nilai dan logika keputusannya, blank. Mereka nggak ngerti sama sekali. Disinilah transparansi substantifnya itu hilang entah kemana. Jadi kita ngadepin semacam ilusi independensi. Secara aturan formal ya, orang-orang independen dari luar udah dilibatin. Tapi nyatanya, peserta tetap ngerasa ada ya jejaring orang dalam dan kekuatan sosial lokal yang akhirnya nentuin pemenangnya. Aturan yang kelihatannya rapi di kertas ternyata nggak mempan buat ngehapus curiga di lapangan. Kita beralih ke bagian 4, inovasi pelayanan publik. Oke, sekarang kita zoom out lagi.
Walaupun di daerah masih banyak PR, kita nggak boleh tutup mata sama pencapaian gila yang udah diraih. Lewat sistem Sakip, pemerintah mulai nilai kinerja berdasarkan hasil, bukan cuma seberapa cepat ngabisin anggaran. Dan kalian tahu efeknya? Sistem ini secara harfiah berhasil nyelamatin uang negara sebesar 20 triliun rupiah dari program bodong. 20 triliun teman-teman, itu angka penghematan yang fantastis. Bukti keren lainnya ada di Surabaya lewat Mall Pelayanan Publik. Ini tuh benar-benar game changer. Bayangin, lebih dari 500 jenis layanan masyarakat tumplek-blek di satu tempat. Waktu ngurus dokumen kepotong sampai 50%. Birokrasinya nggak lagi muter-muter. Dan yang paling penting, risiko pungutan liar atau pungli bisa ditekan abis-abisan. Praktis banget kan? Nah, buat sekedar buka wawasan, coba kita lirik ke luar negeri sebentar. Angka ini benar-benar bikin merinding. 99%. Di Estonia, 99% urusan pelayanan publik udah murni online. Kita ngomongin soal tata kelola digital level dewa yang ngebabat habis interaksi fisik yang ribet. Ini benchmark yang keren banget buat ngebayangin masa depan birokrasi kita. Terakhir, bagian kelima, strategi birokrasi masa depan. Nah, dari semua masalah dan cerita sukses tadi, apa nih langkah konkret kita ke depan? Ada 4 pilar utama biar teori sejalan sama praktek. Pertama, SDM-nya wajib di-upgrade. Kedua, manajemen talenta nggak boleh sekedar respon kepanikan, harus terencana. Ketiga, dorong terus inovasi digital biar nggak ada yang bisa main di belakang layar. Dan keempat, pengawasan dari publik harus makin kencang. Ini resep wajib buat ngerubah birokrasi yang tadinya cuma sebatas ngerjain tugas rutin, jadi sistem yang benar-benar melayani. Buat nutup telaah kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Apakah sekedar centang kotak dan patuh sama aturan formal itu udah cukup? Kalau dari yang kita bedah hari ini, reformasi yang sesungguhnya itu butuh jauh lebih dari itu. Butuh transparansi yang beneran terasa dan integritas yang bukan cuma jadi slogan. Pokoknya, birokrasi itu hadir buat ngelayanin kita semua, bukan sebaliknya. Thanks banget udah nemenin ngebahas topik ini sampai akhir, dan sampai jumpa di telaah mendalam kita selanjutnya.